Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nang jahe ko tigo, nang pertama muli uang, nang kedua utak awak, nang ketiga setan. Leh. Nah, setelah awak tahu nan jahe nan merusak iko sodonya yang menyebabkan naik sodonya naik gula darah, diabetes meletus namanya. Naik detak jantung tuh normalnya. Contoh apa detak jantung normal? Pegang dado sebelah lagi. Itu normal. Tapi kalau uang nandak normal, biasanya nandak normal kedua. Nang pertama jatuh cinta, nang kedua jatuh tempo. Nah nang bocitokan ko iyo apa indah? Dari bunyi iyonya setuju. Jadi jantung awak iko naik. Kalau sudah detak jantung naik, darah menyembur keras, salurannya itu tak sumbe. Dek sumbe apa? Nang pertama gula, nang kedua santan. Itulah maka Ustaz Somad indak dikasih minum gula. Ambo lah sawi. Lah bulak balik ambo sawi. Ustaz Somad, Ustaz nan indak suka menyindir. Itu bukan menyindir anak minta teh manis, bukan. Bukan. Kalau sayang sama Buya, sayang sama Ustaz, jangan bayi minum gula. Sebab Ustaz kok kalau lah ceramah subuh gulo, ceramah duha gulo, kultum zuhur gulo, pengajian ibu-ibu asar gulo, maghrib ke isya gulo, habis isya nanti pengajian tablik akbar malam gulo. 6 kali minum gulo, berarti kalau indak sayang sama Buya, bolehlah minum gulo. Kalau sayang sama Buya, bolehlah minum air putih. Contohnya uang di Bapenda. Bapak banyak buya-buya awak mati dek ajalnya tiba. Aku lo mati dek gulu. Rusak akidah awak. Gulo itu cubalah ambil gulo, letakkan di atas kualinya di atas kompor. Kalau kompornya ndak idui, apa lo cair? Idui kan kompornya angin maka mencair. Masukkan ke dalam air, nampak maka air menjadi rusak. Darah awak, darah kok air, darah yang ada dalam badan awak kok air. Dek masuk gula maka menjadi kental. Yang mengentalkan darah dua. Nang pertama gula, nang kedua santan. Bahasa kininya kolesterol. Tapi Buya, datuk-datuk awak dulu, nenek-nenek awak dulu minum gula, makan santan, dia punya sehat. Inyo pagi minum gula, makan gulai santan, sesudah itu inyo menyancangkul sawah 2 hektar. Sehat. Uang awak kini minum gula, makan santan, masuk selimut, hidup AC. Menggumpal dalam badan. Akhirnya, poi ke rumah sakit, dipasanglah alat. Iko kalau awak idikan air, tersumbe pipanya, apa yang terjadi? Pecah pembuluh darah. Yang jahat iko apa? Yang jahat cakap orang. Ustaz jangan minum gula, Ustaz jangan makan iko. Ambo poi undangan ke salah satu daerah, meja godang. Di atas meja ko mangkuk godang. Sup kambing, kepala kambing, gulai kambing, kepiting, udang. Bupati, Kapolres, dan Ramil DPRD. Suang pun tidak ada yang mau makan. Takui. Pistol bosi. Makan udang takui. Nggak tanya, Pak Kapolres makan? Mohon maaf Pak Ustadz. Bapak Dandim? Terima kasih Pak Ustadz. Pak DPRD? Enggak Pak Ustadz. Ambo suang makan habis. Sampai kini sehat, enggak ada sakit. Disobek uang. Ustadz enggak takut. Ini kambing mengandung kolesterol.
Mana lo ada kambing mengandung kolesterol? Kambing mengandung anak kambing. Waang sakit, waang sakit, waang sakit, waang sakit, waang sakit, waang sakit. Lama-lama awak sakit, bukan dek makanan. Nabi makan kambing. Nggak ada. Pernah Bapak Ibu membaca sejarah Nabi Muhammad meninggal karena kolesterol? Ada? Nggak ada. Jadi kamu tanya, Bapak kenapa nggak berani makan? Kami takut Pak Ustadz, ini kena kolesterol. Katamu, iko Pak, udang kepiting kok nggak ada kolesterolnya. Kolesterolnya nanti kalau dibawa ke labor. Periksa awak rumah sakit, bawa dok. Ambo sumoi duit indak pernah periksa rumah sakit. Ngaku ambo sehat. Kalau periksa mau rumah sakit kok, tak apa-apa sakit kata dokter. Bapak sakit iko, bapak sakit iko, bapak sakit iko, bapak sakit iko. Ah mati toga ambo. Tapi ambo punya kawan dokter-dokter. Ambo ceramah di IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Istri ambo melahirkan, indak ambo urus surang. Masih ambo bawa ke rumah sakit. Anak ambo sakit ke rumah sakit. Bila Ustadz terakhir kali periksa rumah sakit? Tahun 2009. Di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Untuk apa? Surat kelengkapan CPNS. Tapi ambo masih tetap percaya kepada dokter. Ada usaha dan Ada usaha dan ikhtiar. Tapi sampai menambah rukun iman jadi 7. Percaya pada Allah, malaikat, rasul, kitab, kiamat, takdir, dokter spesialis. Makan secukupnya. Ustadz Somad itu kurus, nampaknya kurang makan. Ambo kok bukan kurang makan. Malah kalau ambo diundang di tompek-tompek mano-mano, ikan nan paling hebat, udang nan paling godang, kepiting nan paling mahal dihidangkan. Siapa yang makan dulu? Ambo makan dulu. Ada pejabat, ada gubernur, ada menteri, ada sodo orang, tentara, polisi. Siapa yang dipersilakan makan dulu? Ambo dulu. Silakan makan Ustaz. Seandainya ada racun di situ, ambo dulu mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo cuma ingin menyampaikan bahwa jangan sampai ide awak diusak dek tiga. Nang pertama mului uang, nang kedua utak awak, nang ketiga setan. Nah, sesudah awak tahu penyakitnya, kini ubeknya. Nang pertama ubek setan. Apa cara supaya awak jangan sampai dibisikkan setan? Jangan kasih pintu setan masuk. Apa pintu setan masuk? Pintu setan masuk adalah was. Ragu. Kalau ragu awak, di situ setan masuk. Contoh, awak lambik sembayang, ragu. Tadi ada kolo angin atau kolo pesawat? Ada angin apa indah? Ada angin apa indah? Ada angin apa indah? Maka dalam hadis awak yakinkan bahwa kata Nabi, jangan batalkan sembayang hatta tasma'a sautan, sampai terdengar angin au tajidarihan atau tercium bau. Angin indah ada terdengar, bau indah ada, maka berarti awak tidak batal wudu. Dari maghrib ke isya ada pengajian, awak terlolong. Tapi awak duduk, tidak bersandar ke dinding, tidak bersandar ke tiang bendera, tidak bersandar ke kursi, awak duduk, maka indah batal. Walaupun sampai 3 mangkuk kuah bakso tumpah, tidak batal. Walaupun berbunyi, tidak batal. Kecuali kalau terlontang atau terlangkup. Kalau terlungkup, itu batal. Kenapa terlontang batal? Karena posisi duduk berubah. Kenapa terlangkup batal? Karena posisi duduk berubah. Kalau posisi duduk berubah, kolu angin. Maka yang bisa menghilangkan setan masuk adalah ilmu. Tentang wudhu aja setan bisa masuk kalau tidak ada awak berilmu. Maka awak mesti berilmu. Berilmu dengan apa? Mengaji. Alhamdulillah, mengaji di Masjid Islamic Center Kampar, biasa, markas Islami. Tapi mengaji di Bapenda. Kau mengaji di kantor Bapenda kau sebulan sekali ya betul?
Buat pertemuan kau berapa lama sekali? 2 kali setahun. Menunggu jadwal Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan esok buatnya tiap bulan insyaallah. Amin. Bertemu, mengaji. Dengan mengaji itu setan tak bisa masuk. Oh, jadi kalau gitu Ustaz Somad kau tidak digoda setan. Kamu tetap masih digoda setan. Kalau Ustaz Buya yang menggodanya setan condo apa? Setannya Buya juga. Tamat dari Mesir juga. Anak buah Fir'aun. Kalau setannya Ustadznya Buyanya tamat dari Makkah, iya setannya dari Makkah juga. Anak buah Abu Lahab. Sampai bila setan kau bonti menggoda awak? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh bersemayam dalam jasad, selama napas masih berhembus, setan belum bonti. Bapak ibu, napas masih bombui, berarti masih ada setan. Jantung masih berdetak, setan masih bekojo. Yang penting awak waspada. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ketika awak lupa, setan datang. Itu maka sebelum makan awak baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, supaya setan indah ikui makan. Ambo balik ke kampung, bersuah sama tetangga ambo. Ambo lah lupa ndak ingat. Somad katanya. Ya Pak, dulu kau waktu kecil makan ndak membaca doa. Iya kau ambo kau ustaz kau Pak kata. Ustaz kan lah godang. Waktu ketek dulu ang ndak baca doa. Dari mana Pak tahu? Ya kami kan tetangga Waang katanya. Kami tahu. Apa ceritanya? Waktu itu Waang makan berdua sama adik. Terus adik Waang baca doa, Allahumma barik lana. Terus kata Waang, enggak usah baca doa adik, ikannya ikan asin, biarlah setan makan. Kamu enggak ingin? Apa aku ingin?